Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra. Di video kali ini saya mengambil satu topik yang berasal dari sesi one on one saya dengan atasan saya, di mana pada saat itu beliau menanyakan apa sih yang kamu mau lakukan di sini gitu. Kemudian apa yang ingin kamu raih dan kamu capai di perusahaan ini dan di mana kamu mau mendapatkan diri kamu gitu ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut, jadi singkat cerita saya bilang saya mau jadi kartu joker, saya nggak mau jadi kartu as. Nah, maksudnya apa? Kita akan bahas setelah intro berikut. Tadi di awal saya sudah cerita bahwa saya ingin menjadi kartu joker dibandingkan dengan kartu as. Maksudnya apa? Kalau kita ngelihat kartu as itu kan memang nilainya sudah kelihatan tinggi gitu ya, dan mungkin as itu sudah punya posisi yang jelas di atas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat main kartu apapun jenis kartunya, kalau punya as itu kan berarti tinggi gitu ya. Nah, sedangkan kalau kartu joker itu akan menjadi bernilai kalau kita menggunakan kartu joker itu sebagai wild card, sebagai pengganti kartu yang nggak ada gitu. Jadi kalau di dalam permainan poker punya as 4 dibandingkan dengan full house dengan nilai tertinggi gitu ya, dan misalkan salah satunya adalah joker, kartu joker di situ lebih berharga gitu ya, karena dia akan membuat keseluruhan kartunya itu menang gitu ya. Nah, jadi di situ pembahasan pada saat itu artinya kalau misalkan saya ditempatkan menjadi kartu as, ruang lingkup saya sangat terbatas dan ruang lingkup gerak saya sangat terbatas dan saya pun belum tentu bisa perform di sana gitu. Sedangkan metode kerja saya atau operating system saya adalah saya nggak tahan gitu. Maksudnya nggak tahan lihat kondisi di mana misalkan gini, saya duduk di atas tetapi di bawah berantakan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pikir saya gatel juga pengen turun ke bawah dan bantu gitu. Jadi menurut saya nggak bisa berada di dalam satu posisi di mana saya harus duduk di situ, kemudian memikirkan tugas dan tanggung jawab saya di situ, sedangkan di posisi lain atau di role lain sebetulnya ada yang perlu bantuan saya gitu. Nah, di sini di mana sebetulnya saya ada terjadi sedikit pergeseran mindset ketika saya masuk ke perusahaan itu gitu ya. Jadi mindset pertama adalah saya adalah seorang leader. Saya harus maksudnya cuman ngedelegate tugas saja, saya nggak mau hands on segala macam lah, itu yang pernah saya cerita di video-video sebelumnya. Nah, tetapi kemudian di perjalanannya ternyata banyak banget masalah yang sebetulnya harus dipecahkan dari sisi praktikal juga, bukan dari sisi manajemen juga gitu ya. Nah, bayangkan begini, gimana caranya kita mau jadi seorang manajer kalau kita nggak punya anak buah? Atau gimana caranya kita mau delegasi kalau misalkan timnya masih belum bisa kita delegasikan karena belum belum pernah dilatih atau belum pernah berpengalaman melakukan hal itu. Tentunya harus hands on juga gitu ya. Nah, jadi di situ saya ngelihat role saya walaupun saya diminta untuk dalam posisi leadership, cuman kalau saya nggak hands on itu kritikal gitu karena akan memperlambat proses, mungkin juga prosesnya belum matang gitu. Akhirnya saya bilang sama sama atasan saya itu bahwa saya mungkin lebih baik di sini jadi kartu joker aja lah. Kalau saya diperlukan di atas, saya bisa bantu di atas. Kalau saya memang ngelihat kondisi di bawah perlu bantuan saya juga pengen 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 terjun ke bawah gitu ya. Akhirnya itu yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir gitu, dan jadi output dari pembicaraan itu saya kembali membantu di sisi pengembangan produknya juga karena saya pikir nggak ada poin kalau misalkan kita diem di atas tapi di bawah juga perlu bantuan. Karena kita juga ada beberapa team member yang baru resign akhir tahun ini. Saya juga dulu sempat cerita bahwa saya nge-backup satu teman saya atau kolega saya yang resign juga untuk handling salah satu project, dan sampai sekarang masih mengerjakan project itu karena projectnya ternyata masuk ke fase kedua. Ada satu perbedaan antara pola pikir orang kita dengan pola pikir orang luar gitu ya. Jadi kalau orang luar ngeliat tugas dan tanggung jawab kamu yang sudah saya kasihkan kamu tuh di situ, kamu ngerjain di situ skopnya. Jadi pada saat itu misalkan kalau ada orang dari divisi lain minta bantuan saya untuk ngajarin dia sesuatu, saya pasti bantu gitu. Sedangkan kalau di kacamata atasan saya itu, saya nggak harus bantu karena itu tidak berhubungan dengan performa saya gitu. Nah, cuman saya mikirnya begini, kalau misalkan kita sekarang dalam perahu yang sama gitu ya, dan kita sedang berlayar gitu ya. Kita ngelihat di bagian belakang ada orang lain minta tolong karena nggak bisa nutup bolong gitu, kapalnya bocor gitu ya. Kalau kita nggak bantuin ya tenggelam semua kan gitu. Nah, pikiran saya tuh begitu. Tapi kalau pikiran bos saya, kamu nggak harus bantu karena itu tidak berhubungan dengan performa kamu gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kamu sekarang ini yang dia cerita ke saya gitu. Bayangkan kalau
kalau misalkan kamu berada di dalam proyek konstruksi bangunan, kamu disuruh bangun bangunan ini dalam masa sekian, sedangkan ada tukang bangunan lain yang minta tolong sama aku, tolong beliin makanan dong, tolong cuciin baju saya dong, itu kamu gimana, gak akan beres-beres kerjanya gitu. Nah, tapi dia dapat poinnya juga sih gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, timnya masih kecil gitu, timnya masih kecil, dan kalau kita mempartisi sendiri gitu, kalau itu tugas dan tanggung jawab orang lain, atau dalam bahasa sini nih OPP, Others People Problem gitu ya, ada teori manajemennya tentang hal itu. Ya kalau timnya masih kecil, menurut saya jangan dulu mikir seperti itu gitu. Ya kolaborasi aja yang penting dulu, komunikasinya bagusin dulu, kolaborasinya bagusin dulu gitu. Baru nanti kalau kita sudah punya banyak orang, nah baru kita bisa ngedelegasikan tugas dan tanggung jawab kita itu ke orang itu. Jadi sebelum kita naik ke row berikutnya atau sebelum kita berpindah ke row berikutnya, kita harus melepaskan apa yang sedang kita kerjakan kali ini gitu. Nah itu kan yang bagus gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, gimana caranya kita mau jadi seorang manajer yang harusnya cuma mendelegasikan tugas ke orang lain, sedangkan orang-orangnya pada sibuk atau kita nggak punya resource lagi untuk mendelegasikan tugas itu. Sedangkan kalau nggak dikerjain, ya proyeknya nggak jalan gitu. Nah, jadi caranya kalau kita mau menjadi seorang manajer dan tugas kita hanya ngedelegasikan saja gitu kan. Karena mendelegasikan itu bukan berarti merintah-merintah, tapi juga melatih orang untuk bisa nge-pick up kerjaan itu dan mereka jadi satu level dengan kita gitu ya. Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau nggak ada orangnya gitu. Jadi kalau timnya masih kecil, belum ada yang bisa kita latih, belum ada yang bisa kita delegasikan, ya sebetulnya nggak ada salahnya kita aja yang ngerjain sendiri dulu gitu. Baru nanti kalau misalnya udah hiringnya udah jalan, udah ada masuk tim baru, nah sambil ada orang baru yang masuk, kita delegasikan sambil nge-training dia. Nah, harusnya begitu kan. Ini yang kemarin tuh sempat menjadi pikiran saya beberapa minggu belakang. Karena bukan stres sih, saya cuma mikirin bahwa ini nggak klop nih gitu. Ini ada satu yang unsing atau miss ekspektasi nih gitu. Ekspektasinya orang-orang ke saya harus act as a leader, ikut pembahasan di manajemen, kemudian ikut kontribusi terhadap produk roadmap segala macam. Sedangkan saya mikirnya untuk sanity check di bawah aja nih nggak ada. Sekarang kita gimana caranya? Kita boleh deh membahas roadmap, membahas produk segala macam, nambahin apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang eksekusi gimana? Nah ini akhirnya menjadi satu konflik sendiri gitu ya. Bayangkan gini, bukan hanya saya lah. Bayangkan dalam satu kondisi ketika bos kamu maunya begini, sedangkan kamu maunya begini. Kira-kira kalau di dalam organisasi lain akan terjadi seperti apa? Mungkin kamu bisa dipecat gitu ya, karena kamu nggak ngikutin apa yang diminta sama bos kamu. Tapi kalau di sini nggak kayak gitu. Nah di situ saya akhirnya melepaskan diri bahwa saya nggak mau jadi kartu as, saya menjadi kartu joker. Dimanapun saya berada, asal lingkungannya tepat, maksudnya orang-orang di sekitarnya tepat, saya bisa perform. Mau itu di level praktikal sekalipun yang hands on di bawah, misalkan di level eksekusi maksudnya, atau di level manajemen atau tinkernya itu gitu ya. Dimanapun saya berada, saya harus bisa perform gitu. Dan dengan kayak gitu, sebenarnya yang diambil dari tugas dan tanggung jawab saya hanya porsi kerjaan gitu, bukan berarti saya mengurangi skill atau diskon skill saya gitu. Jadi ketika saya berada di posisi manajemen saja, misalkan 100% saya melakukan hal manajemen. Nah sekarang nggak kayak gitu. Mungkin saya cuma melakukan hal manajemennya sekitar 20% atau 30%. 30% saya bantu eksekusi di bawah untuk tim engineering sendiri, dan sebagian lain saya bantu di DevOps, kemudian saya juga bantu di tim data science, karena waktu itu mereka tidak bisa memanage AI ML Ops-nya mereka sendiri gitu. Jadi saya harus melatih satu orang di sana di dalam tim untuk bisa melakukan AI ML Ops-nya sendiri, sehingga tidak perlu melibatkan tim saya untuk melakukan deployment AI model misalkan gitu ya. Nah dengan kayak gitu saya ngelihat kalau misalkan kita membayangkan bahwa kapal tadi itu memiliki sebuah mesin yang kompleks gitu ya, yang di mana-mana ada mesin-mesin kecil yang harus jalan juga gitu ya. Dengan saya melakukan hal itu, saya sebenarnya ngejalanin mesin-mesin kecil itu gitu, sehingga beban mesin utama tidak terlalu berat. Gitu. Cuman kendala terbesar di sini adalah teori manajemennya itu kaku gitu. Jadi maksudnya kalau kita hanya sekedar berpikir bahwa fokus terhadap tugas dan tanggung jawab kamu gitu, kemudian begini caranya kamu harus kerja, bahwa kalau misalnya kamu harus kerja terhadap roadmap, kamu harus ngikutin misalkan hari Senin kamu ngerjain apa, Selasa ngerjain apa. Sistem operasi saya tuh nggak kayak gitu ternyata gitu, dan saya nggak suka dengan metode gitu. Jadi menurut saya lebih enak, apa yang mau kamu lakukan untuk saya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kasih saya kerjaannya itu, listnya mana, kapan saya ngerjainnya, gimana saya delivernya, itu tanggung jawab saya lah, yang penting kamu tahu beres gitu. Nah itu metode kerja saya. Saya nggak bisa misalkan kamu udah ngerjain ini belum? Kemarin katanya kamu ngerjain ini hari ini atau minggu kemarin. Nah itu susah gitu, karena di dalam dunia kita itu banyak unpredictability gitu.
Jadi gimana caranya kita mau assess predictability seseorang atau satu tim, sedangkan nature of project-nya sendiri is unpredictable gitu. Contohnya unpredictable tuh begini, statement pekerjaannya simple, tolong upgrade supaya homepage-nya aplikasi kita bisa jalan ketika offline gitu. Kelihatan simple kan gitu, bikin static homepage aja jadi gitu. Nah, tetapi kemudian ada requirement kedua, tapi bentuknya harus sama dengan aplikasinya ketika online gitu. Artinya harus menggunakan template yang sama, header yang sama gitu. Kemudian kita bilang komitmen sama pekerjaan itu sebelum melakukan assessment misalkan 2 minggu. Bayangan kita skopnya adalah membuat homepage baru. Nah, ketika kita terjun melakukan hal itu, kita baru ngeliat ternyata ini komponennya semua di satu tempat. Kalau kita menggunakan header yang sama, artinya headernya harus diekstrak menjadi komponen baru misalkan. Atau ada newsfeed-nya yang bentuknya kayak newsfeed yang ada card segala macam harus diekstrak menjadi komponen baru juga supaya bisa reuse ke tempat lain gitu. Nah, scope-nya kan secara tidak sadar berubah gitu. Nah, cuman di sini yang menjadi kelemahan kebanyakan setiap project management, ketika scope engineering-nya berubah, manajemennya nggak mau tahu, dalam arti kita kan sudah komitmen masalah timeline. Kenapa timeline-nya berubah gitu? Karena menurut mereka lebih mudah nge-push developer daripada meyakinkan balik ke atasannya mereka sendiri bahwa ternyata scope-nya berubah nih gitu. Karena ada kendala di sisi technical yang tadinya misalkan hanya bikin aplikasi baru atau bikin page baru, sedangkan sekarang harus ngekstrak komponen kemudian supaya bisa komponen reusable. Habis itu kita harus ngetes dua-duanya kan gitu, karena komponen yang tadinya kita kalau bikin baru berarti nggak perlu ngetes komponen yang lama, sedangkan kalau kita ngerubah behavior komponen yang lama artinya ketika kita melakukan testing dua-duanya harus di-testing kan gitu. Nah, biasanya di situ mismatch-nya tuh gitu. Jadi dalam product management sebetulnya kita harus membuat satu culture di mana it's okay for a developer to express that challenge gitu ya. Jadi bukannya si produk ini nggak mau tahu apa kesulitan developer. Pokoknya kalau kamu udah commit 2 minggu, 2 minggu. Nah, bukan berarti kalau kita nggak deliver 2 minggu nggak predictable gitu ya. Kamu nggak predictable, kamu bilang 2 minggu ternyata lebih dari 2 minggu. Tapi ya nature projectnya sendiri nggak predictable gitu. Jadi jangan expect kitanya jadi bisa predictable. Tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak kelihatan dan baru kelihatan ketika kita eksekusi, dan itu menambah waktu kerja kita gitu. Dan itu menurut saya bukan masalah predictability lagi, karena nature projectnya sendiri udah nggak predictable gitu. Nah, sedangkan untuk product management sendiri ada poin mengenai product maturity yang ini menurut saya setidaknya dipengaruhi sama 4 komponen. Komponen pertama ya gitu, ada market demand, ada kebutuhan klien, dan itu yang harus di-cater sama kita sehingga produk kita tetap relevan di market. Kemudian yang kedua juga tentunya product team punya roadmap, seperti tadi bikin feature baru atau mau test market baru apa segala macam. Kemudian kalau kita punya QA juga, QA kan ngetes produk kita, kemudian ketemu bug atau segala macam yang improve product quality gitu ya. Dan yang terakhir ya yang biasanya selalu kelupaan, developer itu sendiri gitu. Kadang-kadang tim development punya plan terhadap apa yang mau kita lakukan terhadap project repository itu. Misalkan perlu ada dependency update, misalkan kayak kasus yang terakhir ini yang log4j gitu ya, tiba-tiba ada security issue. Gimana caranya kalau kita tidak bereaksi terhadap upgrade dependency itu menjadi security hole di kita gitu. Dan ini bukan terjadi terhadap log4j aja gitu. Di dalam setiap library yang kita pakai dari luar itu ada security risk. Dan kalau kita nggak upgrade, aplikasi kita akan vulnerable gitu. Nah, jadi 4 komponen tadi seharusnya itu ada di dalam roadmap gitu, ada di dalam product board, bukan hanya feature baru gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan prioritasi terhadap semua kerjaan-kerjaan tadi ya, kita ngelihat semua itu di dalam satu tempat gitu. Kalau misalkan nggak semestinya pengembangan feature baru lebih penting daripada bug fixing, atau bug fixing terus tapi jadi nggak bikin produk baru gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat semua itu di dalam satu tempat. Jadi ketika kita melakukan sprint planning apa segala macam, kita bisa ukur bobotnya mana yang mau kita lakukan minggu itu. Yang penting value-nya ke deliver gitu. Baik, pembahasannya sudah mulai melebar ke product management yang bukan domain kuat saya. Dari pembahasan utama yang pengen saya bahas itu mengenai kartu as dan kartu joker. Nah, kesimpulannya begini. Jadi saya sekarang kalau misalnya menjawab pertanyaan dari sesi one-on-one atasan saya itu, kalau saya ditanya tentang apa posisi mana di dalam perusahaan yang membuat saya nyaman, yang bisa memberikan value terhadap company, menurut saya akan sangat berguna, akan sangat valuable kalau misalkan atasan saya menggunakan saya sebagai kartu joker, sebagai wildcard gitu. Jadi dengan begitu saya bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan, apapun yang bisa saya bantu, apapun yang misalkan bisa memberikan kontribusi dari saya sendiri. Kalau saya ngelihat satu masalah, saya bisa solving di situ. Nah, tetapi
environment seperti ini memang nggak mudah gitu, nggak setiap perusahaan bisa melakukan hal itu gitu. Dan di situ sebabnya kenapa kriteria perusahaan yang ingin saya tuju berikutnya itu sangat spesifik gitu ya, karena kalau saya ngelihat saya nggak bisa melakukan hal itu di dalam perusahaan itu, saya bisa nggak mau join gitu. Itu sebabnya saya juga nggak pernah gabung ke perusahaan-perusahaan gede, karena biasanya mereka sudah punya sistem yang rigid gitu ya. Termasuk saya pernah bahas beberapa video sebelumnya kenapa saya nggak pernah memilih enterprise company, karena di situ birokrasi itu yang saya nggak bisa survive gitu. Metode saya bekerja atau sistem operasi yang ada di dalam diri saya tidak fit in dengan kondisi atau culture perusahaan seperti itu. Tapi di startup di mana kita masih fleksibel, struktur organisasi flat, kita bisa menjadi apa aja dan bisa berkontribusi apa saja sesuai dengan yang kita mampu dan sesuai dengan kita inginkan gitu. Dan itu pesan atau kesimpulan yang saya ingin bawakan dalam video ini, bahwa tidak semua jalur sebagai seorang software engineer itu harus menuju ke arah kartu as gitu. Kalau kita bisa menemukan perusahaan yang tepat atau environment yang tepat, organisasi yang tepat, kita juga bisa menjadi kartu joker gitu. Dan menurut saya menjadi kartu joker itu lebih enak karena kita lebih fleksibel, bisa kerja di level mana saja, kita bisa perform di mana saja dan membawa kemenangan ke tim mana saja yang kita berada di dalamnya gitu. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai topik video kali ini bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada saran yang ingin saya bawakan di video berikutnya juga boleh ditulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ciao. Jadi ketika kita melakukan prioritasasi, prioritisasi,